warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih Kang Gu. Saya diberi kesempatan dahulu oleh karena perintah dari Pak Ketua. Jadi ya tidak berani nolak gitu ya. Berarti nanti urut yang memberi urut dawa jenggote ya. Karena Pak Lukman memang paling klimis ini kok di sana itu ya. Pak Lukman yang paling klimis ini ya. Bapak Ibu dan saudara semua, saya kira sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Kepala Kemenak tadi dan apa yang disampaikan oleh Kang Gu sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita harus bersikap terhadap lingkungan kita. Hanya ya memang perlu penyegaran saja, karena Bapak Ibu di sini kan juga saya kira sebenarnya sudah sering dan banyak belajar juga tentang ekoteologi. Nah, kalau tadi Pak Saiku sempat menyampaikan tentang penata layanan alam begitu ya. Nah, saya mencoba ingin melihat sisi yang lain. Kalau hanya setengah jam kita berlima berarti masing-masing 5 menit ini ya. Jadi cepetan aja begitu ya. Ya, sekali lagi bicara ekoteologi saya kira gabungan dua kata ya. Ekologi dan teologi. Ya, jadi dua suku kata yang kemudian menjadi satu dan ini banyak diperbincangkan khususnya di tengah kondisi alam Indonesia yang memang seperti sekarang ini kita bisa lihat dengan nyata. Ekologi itu ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan alam sekitarnya, sementara teologi memang pengetahuan ketuhanan. Nah, dua ilmu ini coba disandingkan, dijadikan satu menjadi sebuah pendekatan menggabungkan prinsip-prinsip keagamaan begitu untuk menyikapi bagaimana lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, saya sedikit akan berbicara tentang bagaimana kitab sucinya orang Kristen, Alkitab, gitu ya, memandang dan melihat lingkungan ini. Tapi sebelum itu izinkan saya sedikit mencoba cari informasi bahwa ternyata kalau bumi ini sendiri itu antara daratan dan air itu lebih banyak air ya. 71% itu air dan 29% itu daratan. Kenapa ini perlu saya sampaikan dulu karena ini kan Jampisawan terkait dengan air kan begitu kan, sungai. Jadi artinya memang bumi ini ternyata lebih banyak airnya daripada daratannya. Bahkan kalau kita melihat juga secara fisikal kita manusia pun juga kandungan air dalam tubuh kita itu juga sekian persen jauh lebih banyak daripada kandungan-kandungan yang non air begitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya air itu bagi kehidupan kita. Kalau menurut data program lingkungan dari PBB, kondisi alam sekarang ini 75% permukaan daratan dan 66% wilayah air di bumi telah mengalami perubahan atau terdampak secara signifikan oleh aktivitas manusia. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Saiku tadi, saya kira peran kita manusia sangat penting dalam kita mempengaruhi kondisi alam baik air maupun daratan. Nah, di Juwana, di Sungai Juwana ini saya juga coba lihat itu kondisi ekosistem Sungai Juwana dan Silugonggo di Kabupaten Pati memang mengalami kerusakan lingkungan akibat pencemaran limbah industri, tingginya sedimentasi serta erosi di daerah aliran sungai. Pencemaran itu lebih diakibatkan oleh aktivitas pemukiman yang padat, industri perikanan, dugaan pembuangan limbah dari puluhan pabrik, dan industri rumah lewat pipa yang langsung dibuang ke sungai. Saya kira teman-teman Jampisawan akan jauh lebih tahu dengan bagaimana kondisi sungai ini terkait dengan pencemarannya. Ya, parameternya kandungan TOM, total organic matter, kemudian BOD-nya, biochemical, nanti Pak Joko lah lebih banyak tahu. Tapi yang jelas bahwa kondisi Sungai Juwana memang sakit ya, tadi Pak Sun ya menyampaikannya bahasanya sakit kondisinya. Nah, beberapa ayat boleh kan demikian
di dalam kitab suci orang Kristen yang berbicara tentang lingkungan, menurut saya yang pertama yang menarik itu Bapak Ibu, kalau membaca kitab sucinya orang Kristen, Alkitab, itu diawali dan diakhiri tentang langit dan bumi. Jadi Alkitab orang Kristen itu kan dibagi dua, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu dimulai dengan kitab Kejadian, perjanjian baru itu diakhiri dengan kitab Wahyu. Nah yang menarik, kitab Kejadian pasal 1 itu bicara tentang penciptaan langit dan bumi, ya, tentang penciptaan bumi dan segala isinya. Sedangkan di kitab terakhir, di kitab Wahyu, di sana juga dibicarakan tentang langit baru dan bumi baru. Nah, saya kira ini kan menarik. Sebuah kitab suci diawali berbicara tentang terciptanya langit dan bumi beserta isinya, dan diakhiri juga berbicara tentang langit baru dan bumi yang baru. Nah, bagi saya ini memberikan satu gambaran bahwa sesungguhnya kekristenan itu tidak bisa dilepaskan dari lingkungan ini. Ketika orang Kristen hidup, mau tidak mau seharusnya juga berbicara tentang alam lingkungan. Karena kitab sucinya dari awal, diawali dan diakhiri semua bicara tentang alam, tentang langit dan bumi. Dan kisah penciptaan itu urutannya itu ya, kalau di Alkitab dikisahkan selama 6 hari Tuhan itu menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dan manusia itu diciptakan yang paling akhir, hari yang terakhir dan dalam terminan yang terakhir. Hari pertama itu yang diciptakan siang dan malam, hari kedua itu cakrawala atau langit, hari ketiga itu laut dan daratan serta tumbuh-tumbuhan, hari keempat matahari, bulan dan bintang, hari kelima ikan dan burung, hari keenam binatang darat dan manusia. Jadi manusia itu di akhir diciptakannya. Kenapa demikian? Tentu ini memberikan gambaran bahwa manusia diciptakan di hari yang terakhir karena memang manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Alam bisa hidup tanpa manusia. Nong alas iku ora ana wonge ya nyatane ya wit-witan ya malah gede dhuwur, seger begitu. Ya urip apik ya. Tapi kita enggak ada alam, kita enggak akan bisa hidup. Kita enggak ada air, kita enggak ada tumbuh-tumbuhan, enggak ada hewan, kita enggak akan bisa hidup. Jadi itu menunjukkan betapa sesungguhnya manusia itu sangat membutuhkan alam lingkungan. Nah, dalam kondisi yang demikian, Alkitab mengajarkan kepada umatnya sesungguhnya agar manusia itu memelihara. Di dalam Alkitab dituliskan Tuhan mengambil manusia yang baru itu, yang diciptakan, mungkin dikenal Adam dan Hawa, ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini secara letterlock ya, dituliskan di sana. Ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan itu seringkali dimaknai dengan mengerjakannya, ya. Tetapi memelihara itu berarti kan merawat. Ada dua sisi yang ada di sana. Ketika manusia itu ditaruh di bumi ini, ada dua tugas yang harus dilakukan. Memang mengerjakan sesuatu bersama dengan alam, tetapi juga harus memelihara alam. Di dalam Alkitab itu dikatakan jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Itu dituliskan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Artinya orang Kristen memang sebenarnya didorong untuk bekerja keras. Tapi hati-hati, ketika orang bekerja keras jangan sampai kemudian ia merusak alam. Karena panggilan pertama ketika langit dan bumi dibentuk, manusia diciptakan itu adalah memang mengusahakan, mengerjakan, tetapi juga memelihara dan merawat. Jadi dua sisi itu tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, terakhir saya kira ingin sampaikan beberapa poin yang saya aturkan tadi. Sekali lagi, manusia dalam Alkitab dikatakan tidak bisa hidup tanpa alam. Manusia tergantung dengan alam. Oleh karena itu, ketika manusia bekerja, dia tidak boleh mengeksploitasi alam, karena hidupnya bergantung kepada alam. Nah, merusak alam ciptaan sesungguhnya juga menyakiti sang penciptanya. Kita ini kalau membuat sesuatu, kemudian yang kita buat itu dirusak, jiwa enggal pasti. Nah,
kita membuat produk apalah begitu, kemudian dirusak oleh seseorang, bukan hanya masalah produknya, tapi itu menyinggung diri kita. Kalau kita merusak alam, sesungguhnya mau tidak mau itu juga menyangkut dengan sang penciptanya. Jadi merusak alam menyakiti sang pencipta. Siapa itu? Tuhan. Terakhir, bahwa kekristenan itu mengajar orang untuk menghargai alam lingkungan sebagai bagian dari iman. Ada satu ayat yang mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh berarti bukan berarti harus tubuh kita dibakar, tubuh kita dipersembahkan dalam konteks fisik ini enggak, tapi tubuh menyangkut pada hidup. Hidup ibadah itu seluruh rangkaian hidup kita. Ibadah bukan hanya ketika ada di tempat-tempat ibadah, tapi seluruh rangkaian hidup kita itu adalah ibadah. Maka ketika kita menghargai alam, memelihara alam, merawat alam, itu bagian dari ibadah kita. Ya, itu kira beberapa yang bisa saya sampaikan dari sudut pandang kekristenan, dari Alkitab, kitab sucinya orang Kristen, bicara tentang alam. Tentu sebenarnya bisa dieksplorasi lebih jauh lagi, tapi itu beberapa titik yang saya ingin bagikan di siang hari ini.